Hyang Suro, Mas sampai Harjo Utomo, pendirinya Asia Traffic, Iya. terus Mas Ibu Supangat, Mas Badini, Ketua Asia Traffic, terus almarhum Mas Tarmaji Budiarsono. Kita bersama dengan PSHW, Iya, Nomo kan. iya. SHW itu kalau Asia Traffic punya PAMTER, pengaman trate, Iya. pengaman terpadu. Nah ini di SHW Nomo namanya Korlap, Ya. itu kurang lebih 200 sampai 500. Semua akan membantu mengamankan kita. Hanya Ponorogo yang bisa seperti itu. Selamat datang di stasiun tujuan Anda bersama Local Hero Motivation di Gerbong Lokomotif Ponorogo. Periksa kembali barang bawaan Anda. Semoga selamat sampai tujuan dan mari bersenang-senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam di podcast Loket Lokomotif. Tepuk tangan. Seperti biasa, moto kita hari ini adalah energy, passion, and respect. Dan malam ini obrolan kita tidak jauh dari teman-teman Lokal Hero di Ponorogo. Pokoknya malam ini saya terlalu bersemangat ya, karena kita kedatangan seseorang dari sebuah apa sih, paguyuban atau komunitas atau apa nih? Organisasi yang dimana selama beberapa dekade mereka jalan dan menghasilkan winih-winih atau bibit-bibit lokal hero terutama dari Ponorogo. Tentu ya, benar ya? Betul. Dan malam ini kita akan membahas banyak banget ya, terutama mendekati acara event, termasuk event akbar nih di Ponorogo, salah satunya Bumi Riok Bersikir dari teman-teman apa nih Kak? PSHT Ponorogo. Kalau kepanjangannya apa itu? Persaudaraan Setia Hati Ternate. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita timbali ya. Timbali atau panggil? Panggil. Ini kakak masih muda atau sudah? Masih muda banget. Masih muda. Berarti Kak Komarudin ya? Oke, selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Komar? Alhamdulillah sehat. Tadi bilangnya Mas Pak, saya kira masih umur 18 ternyata 15. Kalau saya terapi memang tidak ada panggilan Pak. Oh, tidak ada panggilan Pak. Adanya Mas dan D. Artinya apa? Mas itu adalah kakang Mas, D itu adalah adik Mas. Benar, berarti memang secara konsep itu kekeluargaan Bang. Seduluran. Memang konsepnya tadi persaudaraan ya. Berarti kan pas seduluran. Ya. Pak Komar, Ya. pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas. Pak Komar ini stay-nya di Ponorogo atau luar kota, Pak? Ya di Ponorogo saja. Aslinya asli Ponorogo. Asli Ponorogo, desa Mas, Coper Jetis Ponorogo. Coper Jetis Ponorogo. Iya, tapi nggak kelihatan Mas dari sini. Nggak kelihatan. Nanti bisa ditampil nggak Pak? Di video kita nanti dilihatin itu di rumah. Pas rumahnya Pak Komar. Ya. siap. Pak Komar, kegiatan sehari-hari kesibukannya itu apa nih Pak? Kalau saya di rumah, kegiatannya ini saya ternak burung Mas. Ternak burung. Iya itu kegiatan rutin, pekerjaan dulu seperti itu. Burung berkicau yang dilombakan. Iya, yang ekornya panjang-panjang itu. Oh benar. Yang warnanya putih itu albino, ada yang namanya panda dan sebagainya. Itu dari tahun berapa Pak? Itu udah ada 20 tahun, 30 tahun saya main burung. Berarti Pak Komar ini main burung itu 30 tahun Pak ya? Iya. Nggak boleh ketawa. Nggak apa-apa, santai. Maksudnya burung berkicau, Ya, burung untuk hias. dilombakan, untuk dilomba. Memang begitu. Berarti di rumah modelnya sistemnya kayak ternak gitu Iya, Pak? Atau kita ternak ada 20 pasang. 20 pasang? Iya. Itu boleh tuh Pak, kalau next event nanti kita bahas tentang pelestarian alam. Boleh, Nanti silakan. Pak Komar datang lagi. Karena ini Pak Komar kok terasa hangat, humble gitu ya. Selalu menghangatkan saya itu. Selalu menghangatkan ya. Selalu menghangatkan, dan Pak Komar ini sudah main burung selama 20 tahun. Maksudnya burung berkicau, burung yang dikompetisikan. Betul. Nah, Pak Komar, jujur nih, saya excited banget ketika tadi dikabarin sama tim media. Tim media bahwasanya malam ini tuh kita kedatangan narasumber dari sebuah organisasi Pak ya? Ya. Tepatnya apa sih Pak, organisasi atau apa? Oh ya, organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate, cabang Ponorogo Pusat. Dan Pak Komar ini kalau di PSHT Ponorogo sendiri posisinya sebagai apa Saya Pak? sebagai ketua umum, ketua cabang. Ketua cabang di Ponorogo. Iya, betul. Oke. Deg-degan nih Pak. Tapi aman Pak ya saya Pak? Wah, ya? Aman ya? aman. Ini maaf nih, nggak ada salah ngomong, nggak ada niatan salah ngomong. Karena ini memang kita nyantai, dan di sini memang membuktikan bahwa PSHT itu sifatnya pas seduluran, adem ayem, tentrem, bener nggih? Betul. Betul banget. Pak Komar, di sela-sela kesibukan apalagi ini mendekati hari H Bumi Riok Bersikir Bang. Iya.
itu ngatur keluarganya, ngatur waktu, jadwalnya. Tadi Pak Komar cerita kalau main masalah burung juga. Terus Pak Komar pun menjabat sebagai ketua cabang, terus ada pemilihan bersikir, itu ngaturnya repot nggak sih Pak? Ya nggak repot lah, kan kita sudah job description-nya sudah jelas. Oh, memang udah profesional Pak ya, jadi nggak kayak dulu Pak ya? Kalau kita Wah, masuk kampungan ini Pak saya Pak. Iya. Makanya kalau SHTRAT itu mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Oke, keep dulu Pak ya. Nah, ini 4 orang yang cantik di sini apa nggak tadi? Apa coba? Ya pasti apalah. Apa? Mendidik? Mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Luar biasa Pak. Ya pasti tahu lah. Sri Kandinya ini karena mereka di belakang kamera ya. Di sini ada 4 bidadari cantik ini selalu mengikuti Pak Komar gitu. Iya. Tapi ada tadi yang ngantukan Pak ya Mas mobil. Ada. Siapa Pak? Mana orangnya Pak? Terlalu capek. Terlalu capek. Gak apa-apa. Oke, Pak Komar, karena mengatur waktunya Pak Komar tadi juga banyak tenaga ahli profesional yang dibawa, jadi nggak terlalu repot Pak. Iya, iya. Kalau boleh nih Pak, biar teman-teman tahu nih perjalanan panjang organisasi PSHT dan perjalanan Pak Komar yang mencintai dan DNA-nya Pak Komar itu kelihatannya DNA PSHT nih Pak. Boleh Pak? Sudah paling tentu. Jadi gini Mas. Mas siapa namanya? Saya Mas Syarukan Pak. Enggak Pak, Mas Wempi Pak saya Pak. Oh Mas. Jadi gini Mas. Pas seduluran itu mulai saya berlatih di SHTRAT itu disahkan tahun 89. Sehingga era-era tahun 89 itu era keras. Kalau tidak ikut SHTRAT dengan didikan, ya saya keluar. Misalkan yang latihan 100, yang jadi 2 biasa Mas. Yang jadi pendekar disahkan jadi warga itu hanya 2 biasa Mas. Itu tahun-tahun seperti itu. Apalagi tahun 70-an. Itu kalau tidak betul-betul hatinya ikhlas, niatnya tenanan, nggak mungkin akan bisa disahkan jadi warga SHTRAT. Kalau latihan SHTRAT ikut TNI, Polri, militer sudah tidak terkejut dan nggak kaget Mas. Karena apa? Didikannya orang SHTRAT itu ya tadi saya sampaikan mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Sehingga kalau kita itu berlatih SHTRAT sudah barang tentu siap diberikan materi yang berat, baik fisik, kerohaniannya, atau olahraganya, atau ini seni budayanya. SHTRAT itu kan komplit SHTRAT. Berarti dulu itu Pak, sorry Pak saya potong Pak, dari 200 orang yang ikut ke PSHT disahkan menjadi warga itu belum tentu 100 itu Pak ya? Belum tentu kok, banyak sekali. Shopping nilai tenan Pak ya? Iya, memang harus selektif luar biasa di SHTRAT. Itu tuh bukan apa ya, bukan ecek-ecek di SHTRAT ini. Kalau memang benar-benar latihannya sungguh-sungguh ya jadi Mas. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh ya minggir. Karena fisiknya harus siap, mentalnya harus siap. Pendidikannya militer betul pada saat itu. Dan jenengan kuat Pak di saat itu Pak? Ya kalau nggak kan nggak ketemu jenengan. Oh, berarti ini termasuk Gatot Kaca Pak Komar ini. Seseorang yang militan, berarti itu memang benar-benar secara fisik itu kayak militer itu nggak Pak? Ya iyalah. Iya betul. Makanya nggak usah ikut SHTRAT sampai. Nggak usah ikut Pak Komar aja lah Pak ya. Saya tak bawain catatan aja, ikut mbak-mbaknya live TikTok ini tadi banyak, ya 32.000 ya. Luar biasa, itu membuktikan bahwa antusiasme masyarakat, terutama cakupannya nasional mungkin Pak ya. Betul, animonya, kepedulian dan simpatiknya terhadap SHTRAT itu bukan hanya orang SHTRAT, ternyata orang di luar SHTRAT sudah pada tahu bahwa SHTRAT pas sedulurannya kuat. Mendidiknya juga secara baik mental atau spiritualnya sudah kita bekali, sehingga banyak. Sekarang yang latihan SHTRAT itu banyak orang-orang tua, ada 65. Umur 65 Pak? Iya, biasa sekarang. Masih semangat Pak umur Semangat, 65? katanya penjenengan saja nggak pada semangat. Iya Pak, ini Pak, kebetulan belum makan Pak. Enggak, memang yang saya gali itu lebih ke spirit ya Pak ya. Iya. Lebih ke spirit karena di zaman digitalisasi ini Nah, ini justru. banyak yang orang, mungkin termasuk saya, kalau mbak-mbaknya saya yakin kan, biasanya bangun tidur itu biasanya langsung mandi atau bantuin orang tua, karena sekarang itu lebih banyak bangun tidur sih digoleki langsung HP Pak. HP dan ngopi. Iya bener Pak. Berarti memang untuk generasi sekarang itu effortnya harus luar biasa Pak nggih? Iya. Nggak seperti tahun 70 80. Nah, sekarang harus mengikuti perkembangan yang seperti apa sekarang. Anak-anak muda sekarang kan sudah luar biasa berlatih. Di rumah ini Mbak ini juga ngelatih. Punya siswa, punya murid ini semua ini. Mbak ini Pak. Iya. Mau pengen latihan sampai monggo silakan. Wah, kalau saya takut Pak nanti ini proyek 4 orang ini babek. Tapi saya yakin karena auranya itu tadi. Jadi sebelum kita live podcast tadi,
sebelum kita ketemu dan kita ngobrol di luar, itu memang teman-teman itu kayak sudah mencair gitu. Sudah mencair, sudah saling ngobrol dan kita baru bertemu pertama ini Pak. Dan ini Pak yang ingin saya bahas lagi nih Pak. Perjalanan Pak Komar sendiri nih dari PSHT. Dulu awalnya itu ada keluarga yang di PSHT kah atau Pak Komar diajak teman atau pripun Pak? Jadi gini, saya mulai kelas 5 SD saya berlatih. SD? Ya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 84. Saya belum lahir. Gak usah Komar, lahir, nggak jangan. usah. Siap. Saya Oke, tahun 84 nih Pak. Iya, akhirnya latihan keluar, masuk lagi latihan, gak kuat berat, keluar lagi sampai saya disahkan tahun 89, berarti 5 tahun saya itu. 5 tahun ya. Tapi fokus 1 tahun full saya tidak pernah tidak masuk. 1 tahun full, latihan seminggu 3 kali. Berangkat jam 7, pulang jam 7 pagi. 12 jam Pak. Iya. Bisa Dan, bayangkan. itu di Ponorogo Pak. Iya. Itu kalau boleh tahu tempat bersejarah selama tahun 84 itu di mana Pak? Pas Pak Komar latihan. Saya berlatih. Saya itu dulu dilatih di Jedes. Terus latihan di Ponorogo di sini, Cadika sana. Setelah Cadika pulang lagi, terus akhirnya berlatih saya di Melarak di sana. Alhamdulillah saya jadi. Pak Komar, Iya. tahun segitu dengan effort Pak Komar yang luar biasa. Itu tentunya Ponorogo itu kan masih gelap gulita Pak ya. Ya jelas. Belum ada listrik. Ngontel Pak dulu. Ya iyalah. Ngontal Ponorogo sampai Jobar. Bayangkan saja kalau gara-gara kayak gitu, ayah saya yang nganter latihan saya. Berarti dari orang tua itu juga mendapat support penuh Pak. Bapak saya itu SH muda dulu, Mas. Sebelum ada SH Terate itu sudah ikut berlatih tadi. Orang tua saya itu prinsipnya kalau kamu berlatih kudu jadi. Kalau Pak Komar tahun 84, kalau terus bapaknya Pak Komar itu berarti tahun 70-an Pak. Ya iya. Jadi benar-benar DNA keluarganya itu DNA PSHT. Iya betar. Mantap nih. Oke Mas Ipan, ada apa itu tadi tulisannya Mas Ipan? Pesan kopi masuk break. Agnes, Indi. Halo masuk Agnes. Nah ini termasuk warga perumahan Pak. Tapi dia punya murid tapi muridnya TK Pak. Sudah kumisan muridnya. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Agnes. Oke Pak Komar, kembali lagi ke topik. Apa yang membuat Pak Komar itu jatuh cinta? Dengan SH Terate sudah barang tentu didikan Ini saya merinding nih Pak. Jadi didikan orang tua saya itu keras. Anak saya harus jadi apa yang menjadi tujuannya. Alhamdulillah. Dengan motivasi orang tua yang getol dengan saya itu harus jadi orang itu luar biasa orang tua saya. Bayangkan saja orang tua saya itu orang biasa. Dulu pegawai kantor pos keluar. Akhirnya menghidupi anak-anaknya. Akhirnya jadi seperti saya. Alhamdulillah saya 3 bersaudara, Mas. 3 bersaudara. Cowok semua? Cewek kakak saya itu di Surabaya sudah dipanggil Allah itu pada saat COVID. Dekan Fakultas Saintek. Kakak yang pertama nih ya? Iya, Sunan Abang Dekan ya, Pak? Dekan kakak saya itu. Karirnya luar biasa, tapi Allah lebih menyayangi. Iya, benar Pak. Terus saya, alhamdulillah kesibukan saya di samping saya itu jual beli burung. Ya. Kesibukan saya tambahan saya anggota DPR saya. Oh, Mohon maaf ya. berarti tepat sekali Pak. Kalau malam ini saya nggak rokok Pak. Biasanya saya tuh kalau podcast rokok kurang mandek. Ini lebih apa ya? Pokoknya enggak lah. Saya harus benar-benar menghargai dan menghormati. Karena auranya keras ya Pak. Oke Pak, kembali lagi ke topik tadi Pak. Pak Komar selain anggota dewan juga berarti Pak ya? Iya, Oke. alhamdulillah. Juga saya ketua harian IPSI Kabupaten Ponorogo, saya juga litbangnya IPSI Jawa Timur. Waduh, Pak nggak butuh asisten tambahan Pak, atau sekretaris atau komplit. Apa yang kalian nggak bisa itu nanti tak aku yang handle supir atau sudah ditutup. Wah, pun ditutup Pak peluangnya sama 4 orang wanita cantik-cantik di sini. Aduh, nanti kalau butuh tenaga tambahan panggil saya ya, sapu-sapu rapok. Jadi IPSI, anggota dewan, terus ketua cabang juga. Iya, IPSI Jawa Timur. Jawa Timur Iya, cakupannya juga Pak. Wakil ketua lembaga dakwah Islam. Aduh, bukan kuat aku berat banget. Ini berat banget. Ya itu lah, komplit lah pokoknya. Komplit. Dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Itu Allah mungkin akan menata hidup saya, mungkin seperti itu Mas.
kan makanya saya juga nggak ngerti titipan amanat kepada saya itu bertubi-tubi terus gitu. Ini harus kita syukuri. Bukan masalah yang bertubi-tubi, tapi titipan amanah yang bertubi-tubi kok iki terus. teko to. Wis dadi ibsi. Kok jek ditawani. Berarti jenengan itu memang dipercaya sama Tuhan yang Maha Kuasa, bener-bener Pak Komar itu mampu dan mengayomi, Pak. Amin amin, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, sehat lahir batin saya dan penjenengan dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kalau semua itu satu bahasa, satu tepuk tangan akan kita dengarkan. Ketika kita tidak bisa menepuk tangan bersama-sama, artinya tidak bisa menggerakkan apa yang kita dengarkan, kan hanya gini saja kan. Nah, inilah salah satu ilmu untuk mengadopsi dari senior-senior kita, sehingga kita akan selalu introspeksi diri akan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau Pak Komar berbicara tentang nuladani senior, berarti Pak Komar ini termasuk orang yang jas merah, tidak pernah melupakan sejarah. Jangan. Tuh denger itu yang muda-muda, jangan mudah melupakan sejarah, nggih Pak nggih. Iya, Penting banget itu sejarah. Oke, Pak Komar tadi sudah berbicara yang almarhum kakaknya Pak Komar nomor 1 sudah dipanggil di masa Covid, terus Pak Komar berarti anak nomor 2 nih. Iya, nomor 3 jadi kepala desa di Jakarta. Kepala desa di Jakarta. Iya. Aduh, saya harus belajar banyak-banyak. Keluarganya Pak Komar kayaknya mungkin memang Pak Komar ini yang perlu saya ketahui nih, karena kita tadi membahas jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Se-effort itukah orang tua Pak Komar dalam mendidik anak-anaknya? Sehingga 3 anak ini bukan sembarangan semua ini, Pak. Jadi orang tua saya itu mendidikan keras hanya satu pesan. Apa yang kamu inginkan, kekuatan, keyakinanmu itu harus kamu pertahankan. Kamu ingin jadi apa? Ya itu harus kamu tekun. Jangan sampai kamu, memang mohon maaf kalau saya ditawari pada saat itu, memang saya tidak tertarik dengan pegawai negeri gitu ya. Iya. Sudah capek mulai SD itu diatur terus, Mas. Kuliah juga diatur terus, Mas. Dan ikut PS1 pun lulusnya baru 5 tahun, Pak ya. Iya, artinya apa? Ketika kita sudah mau diatur, kapan kita mau ngatur kan gitu? Iya. Sekarang saatnya. Kayaknya gitu, Mas, kayaknya. Mungkin seperti itu, Pak. Karena tidak mungkin, proses alam, filterisasi alam itu dan masrahnya suatu jabatan ke Pak Komar itu kalau tanpa alasan, Pak. Pastinya ada sebab yang di situ memang Pak Komar passionnya. Dan mungkin biar kebenarannya itu nggak subjektif. Pak Komar ini orangnya baik apa? Baik. Wes stop. Nanti kalau terlalu berlebihan nggak bagus. Nggak bagus juga. Itu udah Dan kebenaran. saya tidak ngetik ngomong seperti ini. Enggak, Pak. Memang ini baru ketemu pertama kali. Tadi saya juga kaget. Biasanya orang podcast itu cuma 2 orang. Ini benar-benar komplit pasukannya itu. Dijaga para bidadari cantik. Nah, ini kalau live TikToknya di apa nih kalian? Akunnya Iya. di SH Trate Cabang Ponorogo. Jawabnya selalu kompak ya. Berarti memang sejarah sering tepuk tangan bareng-bareng. Oke, kenapa sih saya di sini membahas lebih ke pribadi Pak Komar dulu dibandingkan kita membahas tentang organisasi? Karena saya yakin sebuah organisasi yang besar tentunya ada orang-orang yang besar di dalamnya. Tidak mungkin organisasi itu besar tapi di dalam tubuh, di dalam kaki atau kepalanya itu nggak ada jiwa-jiwa fighter. Oke, Pak Komar. Siapa Pak di PS1 yang paling Pak Komar cintai atau tertancap benar-benar beliaunya? Jadi gini, Mas. SH Trate itu cara mendidiknya itu dari perintah dari pusat sampai bawah itu satu bahasa. Sehingga ajaran SH Trate itu adalah keluhuran budi. Sehingga apa yang menjadi perintah dari pusat itu harus kita laksanakan. Jadi kalau lebih senior, saya harus mencintai itu yang paling saya kagumi. Ini yang paling semua senior di SH Trate itu ajaran dan didikannya sama. Sehingga orang-orang SH Trate itu dalam mendidik atau menjadikan manusia berbudi pekerti, lokal, benar dan sehat ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari pusat, dari senioritas di sana. Mulai Mbah Eyang Suro, Mbah Mas Harjo Utomo, pendirinya SH Trate. Iya. Terus Mas Ibu Kusupangat, Mas Bardini, itu ketua SH Trate. Terus almarhum Mas Tarmaji Budi Harsono, baru sekali Mas Isbianto sebagai ketua dewan dan Mas Mojoko selaku ketua umum. Ini satu ikatan, satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga antara kalau orang agamis, antara ulama seperti kita dan umarok ini harus satu bahasa yang sama. Sehingga SH Trate itu tidak bisa dipisahkan. Pas seduluran itu kekal abadi selama-lamanya. Kalau aku sampean kenal ngopi, aku karo adik-adik
ini kenalnya ini siswa saya, ini SHTRAT, ini sampai kapanpun dia mesti melekat dengan SHTRAT. Karena mendidik manusia berbudi pekerti luhur ini Mas akan tertanam sampai kita meninggal dunia. Berarti memang menjadi pedoman prinsip perjalanan kehidupan. Sangat prinsip. Jadi itu Bang ya, ajaran SHTRAT. Sehingga orang SHTRAT itu jauh di mata, dekat di hati Mas. Adik saya sakit, bisa merasakan enaknya seperti apa, kita tidak perlu tahu. Tapi kalau adik kita sakit, saudara kita sakit, kita sama merasakan semua. Sehingga dalam berlatih di SHTRAT ini akan tertanam salah satu bentuk komitmen dan ajaran menjaga etika, menjaga kesenioritasan. Jadi nggak ada adik-adik saya itu manggil saya Pak Komar kan? Iya, dari tadi mas itu gitu kan dunia ke mas ya aku. Usia berapa tahun pun, 100 tahun pun kita manggil dengan senior itu mesti Mas. Ya tadi saya sampaikan, Mas itu adalah Kang Mas, Dek itu adalah adik Mas. Ini merupakan salah satu bahasa yang melekat Mas. Akrab ini. Iya, gitu. berarti dari situ itu tadi Pak Komar menjabarkan bahwa Pak Komar mencintai seluruh senior-senior Pak Ya Komar. pasti, hormat dengan senior Mas. Tidak pernah menentang saya di perintah senior itu. Siap Kang Mas, berangkat saya. Berarti benar-benar tegak lurus. Harus tegak lurus iya. Kalau orang SHTRAT miyar-miyur itu rasa tata lagune nggak podo Mas. Rasane duwe karepe rasane aku seneng SHTRAT, neng orang duwe karep niat melok SHTRAT utawa misalkan sudah SHTRAT tidak bisa mencintai dan tidak bisa menjaga hanya asal-asalan ikut latihan SHTRAT. Beda Mas. Jadi sehingga latihan SHTRAT itu dalam ajarannya harus menjaga organisasi, mengembangkan SHTRAT dan menjaga ajaran SHTRAT secara utuh. Tepuk tangan. Ini berasa kuliah gratis ya teman-teman. Karena memang kalau kalian merasakan di studio kita di Loket Lokomotif ini benar-benar kerasa aura seorang leadership, aura ngayomi. Yang tentunya ini Pak Komar mungkin selama perjalanan hidupnya nggak main-main ini apa yang dilalui Pak Komar ini mungkin hantamannya juga berulang-ulang. Iya. Sehingga hadiahnya sekarang kalau dulu Pak mungkin masalahnya bertubi-tubi, sekarang rezekinya kok bertubi-tubi. Dan Pak Komar keluar dari konteks, Pak Komar ini memang nggak ngerokok Pak nggih? Tidak. Saya itu melihat orang ngerokok bukan bilang enggak, silakan, welcome saja. Sama Pak, saya juga nggak ngerokok. Ya enggak, memang nggak bisa kok. Iya. Memang Berarti dari muda memang nggak ngerokok. enggak. Memang saya kan, maaf, saya dulu kan atlet ya Mas. Iya. Nasional dulu saya. Oh atlet Pak? Oh iya. Atlet dari PSHT juga PSHT Pak? juga. Atlet ikut lomba kejuaraan Ya Pak? kejuaraan tanding lah, baik seni atau bela diri. Mulai tahun 93 sampai 99 saya juga atlet nasional Mas. Saya Tahun segitu udah atlet nasional Pak? Sudah jadi atlet. Tapi tidak seperti sekarang ada penghargaan dulu enggak Mas. Yang penting atlet, yang penting tanding. Itu dulu. Oke, Pak Komar, ini saya lebih menarik menggali kepribadian Pak Komar dulu. Kalau saya rasa dengan organisasi PSHT sudah clear Pak, sudah clear dalam arti konteksnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut juga. Cuman Pak Komar itu menikah di usia berapa Pak? Apa? Menikahnya Pak Komar? Barusan saya. Oh barusan? Iya 2007. Memang luar biasa perjalanan yang bertubi-tubi dari masa ke masa. Tapi Pak Komar ini kan stay-nya di Ponorogo nih Pak. Iya. Stay-nya di Ponorogo dan kenapa nggak milih di luar kota Pak? Maksudnya kan ekonominya settle. Kenapa Pak Komar tetap stay dan mencintai Iya, Ponorogo? itu Allah yang mengatur dan saya tidak tahu perjalanan hidup saya. Saya itu mengikuti apa kehendak Allah, air mengalir saja. Lebih enak seperti air mengalir Mas. Tidak menentang arus, kemana saja. Bonata Polri, Tarang, Gampeng atau batu-batuan tetap mengalir saja. Ini merupakan salah satu banyu, Pak. bentuk milih ikut saja. Itu pasti Allah akan menata hidup kita. Tapi ketika selalu kita menentang arus, itu mesti tidak akan nyaman. Di SHTRAT tidak diajarkan seperti itu. Panenan senior nggak ada, Mas. Contohnya seperti itu. Sehingga air mengalir ini loh, tidak ada. Apa ada air mengalir dari tingkat rendah ke tingkat atas kan? Iya Pak. Kita akan turun mesti ke bawah. Tapi jabatan itu dari bawah kan ke atas. Benar sekali. Sehingga SHTRAT ini nih, pendidikannya seperti itu. Tidak ada ikut latihan SHTRAT mulai sapu polos. Kan tingkatannya polos, jambon, hijau, putih kan gitu. Nggak mungkin langsung ke putih, nggak mungkin. Gepuk dhisik, kok polos dhisik. Pakai ke jambon hijau. Oke, itu nanti kita akan dari bahasan menarik tentang sapu nih, tapi jangan diulas sekarang ya. Nanti takutnya saya kehabisan bahas. Yang paling menarik dari tadi itu saya notice tentang ini Pak. Berbudi pekerti luhur, tahu benar dan tahu salah. Itu sangat menarik Pak. Mungkin Pak Komar bisa menjelaskan Pak. Kalau berbudi pekerti luhur mungkin sudah clear Pak. Tapi tentang
Karena dalam beberapa ilmu kebatinan juga wong ki kudu ngerti bener dan kudu ngerti salah. Ya. Itu menurut Pak Komar sendiri, dari perspektif Pak Komar tentang pedoman sehat tentang tahu benar dan tahu salah, itu detailnya seperti apa? Jadi gini Mas, kita mengajari siswa untuk menjadi warga itu proses yang panjang Mas. Iya. Yang dilatih siswa itu bukan siswanya Mas, yang dilatih. Yang dilatih itu diri kita sendiri sebelum kita melatih adik-adik kita Mas. Sehingga kita tahu berbudi luhur itu seperti apa. Jadi contoh, jadi teladan, ini kita yang dijadikan contoh dulu. Jangan sampai adik-adiknya disalahkan. Wong kita saja belum bisa memberikan contoh, kan begitu Mas ya? Leres, Pak. Sehingga budi luhur ini akan muncul ketika kita bisa menjadi contoh. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi contoh, ngapain kita ngelatih adik-adik kita? Nanti mulai dari diri sendiri. Oh iya Mas, panjenengan harus sama. Coba panjenengan ngomongin anak, putra nih panjenengan. Izin, Pak. Kan gitu. Dek, kalau ngerokok, sama ngerokok ya. Kan saya kadang diprotes Pak, dia kalau bisa karena udah kadang niru rokok Pak, susah ya aku dulu. Karena nomor 2 saya itu tahu-tahu niru rokok kan Pak, nggak boleh ngerokok, yang ngerokok, aduh yo Ya, sudah sekak wes. Ya sudah. Itu secara tidak langsung Iya, anak Pak. kita itu yang dicontoh fun-nya terhadap ayahnya. Benar. Termasuk sebenarnya tidak boleh ngerokok itu setidak kita sadar bisa sendiri. Iya Pak. Karena ayah ngerokok, ambil aja satu. Dan ini tadi saya juga akhirnya ngikut Pak, ngikut secara tidak langsung, ikut energinya Bapak ketika Bapak nggak ngerokok, aku ya melu orang rokok nih terus studio ini. Ya nggak mungkin lah, karena menghargai beliaunya juga perjuangannya luar biasa. Kita kembali ke topik yang itu tadi Pak, berbudi pekerti luhur, tahu benar dan tahu salah. Iya. Tentang tahu benar dan tahu salah Pak. Karena saya rasa itu kalimatnya kok cosplong banget ya. Cosplongnya ini, cukup ngerti mergo sadurunge nglakoni. Kadang orang itu kalau ngelunggui bener disalahane sithik wegah, padahal kan manusia pasti ada salahnya, Pak. Dan saya juga minta penjabaran dari Pak Komar nih tentang tahu benar, tahu salah sehingga PSHT ini benar-benar bisa menjadi suri toladan. Ya. Jadi gini Mas, kalau kita sudah tahu salah, ngapain dilakukan Mas? Tapi ketika kita sudah tahu salah, bagaimana kita minta maaf? Didikan atau ajaran SHT itu rebut salah, ojo rebut bener. Lek rebut salah ki mesti bener, lek rebut bener mesti salah. Jadi gini, kalau kita sudah tahu salah, ngapain kita lakukan? Iya. Tapi ketika itu benar, kebenaran itu hakiki Mas. Tapi salah itu tidak semua orang mengakui kesalahan Mas. Karena orang SHT itu mengakui kesalahan itu rebutan. Nyumpang ikutan kang Mas gula yang lupa. Itu SHT. Orang kok kowe ini salah. Nah itu bukan ajaran SHT Mas. Artinya apa? Ketika kita itu memaafkan lebih dahulu, Allah itu akan memberikan jalan lebih mudah daripada orang yang menyalahkan. Itu orang SHT. Luar biasa. Berarti benar-benar kita harus mengalahkan ego diri kita. Iya. Dan itu nggak mudah Pak ya. Nah, artinya apa? Secara awam harus kita banyak introspeksi diri. Ketika kita itu salah, apa kesalahan saya? Oh, sini aku minta maaf dulu. Daripada saya diminta maaf lebih dulu, kita yang minta maaf. Rebutan Salah. Sip. Contohnya Ya seperti ini saja. Contohnya sudah termasuk Pak ya. Belum termasuk warga, tapi esensi dan pesan mula dari ajaran-ajaran PSHT ini memang bisa digunakan dalam kehidupan seluruh masyarakat Pak ya. Kalau itu dilakukan semua orang, ayam tentu bahagia orang saat dunia Mas. Tapi kebanyakan orang dunia saat dunia itu kebanyakan orang yang butuh Mas. Kebutuhan apa? Ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan itu kan benar. Nah, orang SHT mulai latihan polos itu sudah dididik Mas. Polos, kejam, dan seterusnya. Nah, tapi ketika kita ngomong benar, oh ini salah, nyalahkan orang lain, padahal kita yang salah. Ya. Nah, kita minta maaf dulu itu akan lebih utama daripada kita nyalahkan dulu gitu. Bener Pak. Jadi istilahnya duting ngono orang ini, tapi Nah, nekok ini. Terima kasih Pak untuk yang pertanyaan tadi udah dijabarkan dan dijawab breakdownnya secara utuh dan secara full, penuh daging semua tadi yang kita ceritakan. Karena saya benar-benar meyakini saya belum pernah ngobrol apalagi dengan petinggi PSHT sedalam ini Pak ya, mulai dari esensi ilmu dan pendidikannya ternyata nggak hanya tentang olahraganya Pak ya, tapi juga ada olah rosone di situ Pak. Itulah. Rasa gila ditoto lagu mesti melok Mas.
nanti saya bisa nih minta nomor HP-nya, minta esensi ajarannya. Oke, Pak Komar, Iya. Mas Komar, nggak apa-apa Pak ya, Iya, saya manggilnya nggak apa-apa Pak ya. Itu lebih baik seperti Iya, itu. siap. Nggak boleh Kak, Pak, nanti saya mau dipukulin Pak kalau manggil, nggak boleh kalau Kak. Iya, bercanda. Mas Komar, Iya. rumah untuk PSHT Pak, itu pertanyaan basic nih Pak sebenarnya. Itu di Ponorogo atau Madiun sih Pak sebenarnya? Pusatnya Madiun, Mas. SHT itu rumah atau pusatnya adalah Madiun. Madiun Pak. Iya. Kalau padepokan kita sini aja. Di Paju itu Pak, yang Iya. sebelah timur jalan Pak. Ya, itu padepokan kita sini. Sehingga aja siapa ini teman-teman selalu tiap hari di situ. Anak-anak ini. Iya. Ini luar biasa. Benar Pak, auranya itu inner beauty-nya itu ada gitu loh. Iya. Ya karena saya di daerah ini juga beliaunya ini yang pengalamannya banyak. Yang paling menarik Pak, ketika saya lewat di Padepokan Pak ya, Iya. Padepokan PSHT itu pernah orang nikahan Mm-mm. di situ Pak. Itu memang diperbolehkan Pak. Boleh, silakan. Mau nikah lagi di sana. Jangan, Pak. Aku tahu. Yang saya notice itu luar biasanya gini Pak. Gedung Padepokan Pencaksilat nih Pak ya. Dan itu open untuk masyarakat yang diperbolehkan memantenan ekonomi oleh, dan itu kan di situ benar-benar membuktikan itu untuk umum atau khusus untuk Ya enggak, mungkin orang yang kurang mampu dan tidak punya tempat silahkan dipakai. Kan begitu. itu. Yang lagi lihat atau yang lagi live itu kan lagi live. Yang nggak punya dana atau nggak punya tempat Padepokan PSHT itu diperbolehkan. Pak, tadi saya rasa udah lengkap Pak ya, yang mulai Iya. dari personal tentang faktornya seorang Mas Komar. Sekarang kita geser nih Pak, the biggest show di Ponorogo, Ya, Desember. 29 Desember. Maksudnya itu ya. Kenapa? Boleh diceritakan awal create-nya Bumi Reog Berzikir Pak ya? Ya, Itu dari awal tahapannya, terus tahun-tahun dimulai pertamanya itu seperti apa? Karena di 2024 ini Pak, di analitik di semua media sosial itu yang FYP itu adalah Bumi Reog Berzikir. betul. Itu boleh diceritakan Pak perjalanan panjang tentang Jadi Bumi Reog gini Berzikir. Mas, kalau ngomong BRB itu tahun 2018, itu awalnya bukan Bumi Reog Berzikir awalnya. Kita dengan Ketua Cabang pada saat Mas Budi mengkonsep, ayo kita mengadakan kegiatan. Apa konsepnya? Ponorogo bersolawat, Yojo. Akhirnya temulah kami sebagai pengurus cabang untuk mengapresiasikan berkaitan dengan nama, memutuskan nama ini adalah Bumi Reog Berzikir. Kenapa kita ngomong Bumi Reog Berzikir? Satu gini, kalau kita ngomong bersolawat, sudah kiai-kiai ngomong solawat, mafia, solawat, dan lain sebagainya. Iya. Akhirnya kita berzikir, zikir takarrub ilallah itu sama dengan SHT, di situ adalah rohaniatnya. Diajar untuk berzikir takarrub ilallah. Kalau hablum minan nas itu kita ngobrol seperti ini untuk menuju hablum minallah. Itu dididik untuk menuju Bumi Reog Berzikir. Kenapa harus Bumi Reog Berzikir? Bumi Reog Berzikir itu untuk dilaksanakan pada akhir tahun. Pasti bulan Desember. Pasti di bulan Desember. Pasti Pak. bulan Desember. Cuman tanggalnya tetap atau sering geser Pak? Ya pokoknya akhir, paling Paling akhir Desember akhir. dan hari Minggu. Kalau mohon maaf, kalau dulu ada Nataru begitu, Ya. akhirnya diundur tanggal 6 atau berapa Januari. Padahal agenda ini ada tanggal 27 Desember dulu pernah. Akhirnya dinamakan Bumi Reog Berzikir ini menutup tahun, akhir tahun, membuka awal tahun. Gitu Mas. Jadi kita harus, tidak boleh orang SHT egois, menangnya sendiri, adigang, nggak boleh Mas. Sehingga harus kita mawas diri atau introspeksi. Selama 1 tahun yang mengevaluasi kita itu bukan manusia Mas. Yang mengevaluasi bukan ketua ranting atau ketua riot, akan tapi mengevaluasi kita introspeksi diri pada Allah. Karena diminta pertanggungjawabannya selama 1 tahun ini bukan hanya dengan manusia dan Allah juga. Kenapa? Pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya sampai yaumil qiyamah. Berarti benar-benar itu yang sebuah acara, saya rasa sakral, karena memang auranya itu berasa Pak. Ya. Auranya berasa ketika di alun-alun ada acara Bumi Reog Berzikir, dan saya lewat kan hari Minggu sama anak atau sama apa. Acara belum dimulai, ning hobone itu wis kroso. Ada daya tariknya. Ada daya tarik tersendiri, daya magnet tersendiri. Dan selama ini acaranya itu sudah berjalan berapa tahun Mas Kumar? Ya,
berhenti pada saat COVID tahun 2020. Itu kalau itu semuanya berhenti Pak. Berhenti semua. Orang event itu libur, IPAN itu nganggur ada 5 tahun Pak, sampai jualan bawang, gambang, lombok. Itu berhentinya di pas COVID. Ya, COVID 2020 itu berhenti, 21, 22, 23, 3 tahun off kita. Baru kita bismillahirrahmanirrahim lagi baru kita akan gelar. Ya, makanya animo masyarakat di media massa atau dunia maya itu sudah luar biasa. Itu nasional juga ada Pak yang datang Pak dari luar pulau nih Pak. Mohon maaf, saya itu tidak membuka saudara-saudara saya untuk pada saat itu, ayo mengundang, saya tidak mengundang. Tapi kalau mungkin ada saudara-saudara saya pengen datang sendiri atau sendiri, tapi jangan sampai kena apa ini? Apa namanya? Penyekatan. Ada penyekatan nanti H-1 disekat, tidak boleh. Ada intern SHT cabang Ponorogo sebenarnya kan gitu ya. Karena mengingat yang datang itu pasti puluhan ribu orang. Otomatis Ponorogo saja 60.000 insya Allah nanti. 60.000 bayangkan itu. Ponorogo saja. Iya. Anggota kami Ponorogo itu SHT 180.000. Bayangkan. 180.000 dan di Ponorogo sendiri itu 60.000. Ya, hanya Dengan nilai 750.000, hampir 10% Ya. penduduk di Ponorogo itu adalah warga PSH. Nanti neng etan dulur, neng kulon Semua. dulur, lor kidul dulur kabeh. itulah Mas SHT. Ya mungkin yang dulu belum tahu SHT itu kalau ajarannya bagus. Iya. Alhamdulillah setelah tahu ajaran SHT bagus semacam itu, semua anak-anak orang tua itu pada nyekolahkan silat di SHT. Dan alhamdulillah ini barusan ini saya mendapatkan informasi yang ikut dari ranting Jambon ini di UNESA, alhamdulillah juara umum 3. Yang ikut ke Dandim Cup di Kediri. Oke Pak, itu stop dulu Pak. Nanti akan ada bahasan terkait atlet. Karena Pak, ini kita itu dulu ya Mas. Masalahnya gini, karena kalau membahas atlet, bibit-bibit yang dilahirkan dari PSHT itu udah sampai tingkat nasional banyak. Cuman itu kita stop dulu. Nanti kita akan ada pembahasan lebih lanjut. Kita balik lagi ke Bung Miryak Bersikir. Iya. Pak, Mas Ding. Iya. Mas. Aku suka deh. Mas Komar, Iya. selama perjalanan Bung Miryak Bersikir, ada nggak Pak dari terutama untuk mengurus perizinan? Itu ada tanda kurung, tanda kutip kah, atau ada kekhawatiran, atau mungkin dari Mas Komar dan tim benar-benar sudah mampu meyakinkan masyarakat bahwa nanti akan tercipta ya acara biasa dan berjalan dengan damai. Ya, jadi gini Mas. Dari semua pihak alhamdulillah sudah kita approach, sudah kita pendekatan. Artinya apa? Bukan mendekati pamrih, biar dikasih izin, bukan itu. Selama saya memimpin SHT tidak ada mis antara satu perguruan dengan perguruan lain tidak. Benar. Karena mohon maaf, karena saya ketua hariannya. Ketua hariannya IPSI itu? saya. Oh, I see. Jadi secara tubuh DNA dirinya sendiri, secara batin ning PSHT, tapi secara jamaknya Iya, semua perguruan Ponorogo itu dekat dengan kita. ketua hariannya. Jadi memang tanggung jawab PR besarnya itu ada di jenengan Pak. Karena memang aksesnya juga dewan juga di sini, luar biasa. Oke Pak, balik lagi ke topik tentang perizinan Pak dan pendekatan kepada poro-poro itu tadi. Jadi tidak ada sulit Mas perizinan selama kita itu bisa mempresentasikan real dan konsep yang jelas. Gak mungkin siapapun Iya sih Pak, benar. tidak memberikan izin. Alhamdulillah kita sudah ngantong izin ini. Sudah Clear Pak nggih? clear, sudah tidak ada Clear. masalah. Izin sudah clear. Kemarin sudah kita presentasikan, semua perguruan sudah diundang, semua ketua ranting sudah diundang, pengurus cabang sudah kita undang, panitia juga diundang, Kapolsek Kabupaten Ponorogo diundang, dan petinggi Polres dan Dandim sudah datang kemarin. Alhamdulillah clear di Polres kemarin. Clear dari semua lini Pak. Clear. Alhamdulillah. Dan memang selama perjalanan pemilu bersikir ini memang nggak pernah ada masalah sih. Kalau saya sebagai masyarakat umum ya ikut seneng, parkirannya ya urip, UMKM-nya jalan. Justru itu, Mas. Alhamdulillah. Dan ini yang paling sip lagi. Kita bersama dengan PSHW, Iya, Momokan. iya. SHW itu kalau SHW itu punya PAMTER, pengaman terakhir, Iya. pengaman terpadu. Nah, ini di SHW namanya Korlap. Ya. Itu kurang lebih 200 sampai 500 SHW. Semua akan membantu mengamankan kita. Hanya Ponorogo yang bisa seperti ini. Alhamdulillah. Terharu ini Pak saya Pak. Iya. Saya harus belajar banyak ini karena mungkin dulu propaganda dan agitasi pas zaman kuliah ini sangat jalan sekali nih kayaknya Mas Komar ini, karena bisa benar-benar mendamaikan apa ya, tadi Pak Mas Komar juga di situ bilang bahwa akan ada juga dari saudara kita PSHW yang ikut juga nanti ikut terlibat di dalam acara itu.
Dan itu tanpa paksaan, Pak. Ngapain kita paksa? Wong saudara sebenarnya kita dengan PSAW itu. Itu poinnya. Jadi buat teman-teman yang di luar kota atau dimanapun, kadang itu selalu menonjol-nonjolkan untuk ajang atau untuk apapun itu nggak usah. Ini ketua harian IPSI, terus ketua cabangnya juga di Ponorogo, beliaunya juga Mas Komar ini dewan. Pengen nek diselentik lor. Jangan. Jangan Pak, nggak boleh Pak ya. Jangan. Apalagi di era digital ini kan sangat sayang tuh Pak. Sangat sayang kalau ada hal-hal yang seperti itulah. Dan Mas Komar untuk aku nyeluk Mas Komar iki kaya piye. Jadi gini Pak, kalau untuk di Bumi Riok Berzikir itu nanti memang rencana itu setiap tahunnya harus ada terus Pak. Dan di bulan Insya Desember. Allah ada terus tiap bulan Desember. Jadi sumbangsi doanya itu luar biasa juga untuk Ponorogo Pak. Jadi begini Mas, di samping kita mengkomunikasikan rayon, ranting, cabang semua kita kondisikan, sudah diajak bicara, alhamdulillah kegiatan ini kan doa Mas. Iya. Kita mohon kepada seluruh kiai khos minimal 9 kiai Ponorogo itu untuk memimpin doa di alun-alun nanti. Jadi 9 kiai khos yang akan memimpin doa nanti. 9 kiai kos itu boleh dijabarkan Pak, kos itu apa? Artinya begini, kiai yang kita pandang lebih pas untuk memimpin doa dengan keberadaan SH saat ini. 9 Pak. Ya 9 kiai yang sudah barang tentu punya pondok-pondok pesantren. Gitu. Memang udah dikonsep mateng Pak nggih. Sudah lah. Itu kok event-event sing wis isin no Mas kemarin nek ngono. Wangun kalau nek gaya acara. Isin bose ning ngono. Gaya acara itu harus satu konsep, satu bahasa, sukses. Kuncinya karena itu. Bener. Dan yakin harus sukses kan. Dan esensi dari acara itu tersendiri. Iya, niat kita innamal a'malu binniyat katanya. Ya, katakan Mbah Yai pada saat saya mondok itu. Ya. Niat kita itu baik, pasti Allah akan mengabulkan. Ketika kita itu niat jelek misalkan ada dikabul, mesti ada dalam tanda kutip ini diuji oleh Allah kan begitu. Leres. Ini harus kita lakukan, yakin harus sukses Mas. Tidak ada kata-kata tidak harus dan wajib sukses. Dan memang esensi dari berarti perkembangan di Kota Ponorogo itu sendiri itu juga dibantu tutupan doa dan pembukaan doa dari teman-teman. Esensinya kan itu Pak. Jadi PSHT ini memberikan sumbangsih yang besar. Nek wong dikir wita kurang luwih ping pira. Aku rawane lah kalau nggak ngomongin agama aku nggak berani terlalu curang. Intinya doa yang dipanjatkan puluhan ribu orang. Dan di situ mereka memilih untuk Bumi Riok, bener-bener Aska Ponorogo berzikir, bukan berbicara organisasi Pak, tapi tentang Bumi Rioknya. Itu sangat menarik Pak, yang diangkat itu Bumi Riok Berzikir. Ya itulah kita yang menyelenggarakan SHT kepentingannya untuk Ponorogo. Nyamuk dono Pak, Nah, istilahnya wong nyamuk Jawa. dono. Boleh. Nulung tapi rasa ngerti yang Indonesia nulung. Wah, jangan luar biasa. Jadi kalau kita ngasih kepada orang lain harus ikhlas. Al yadlu ulya khairum minal yadlis sufla, artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika kita itu memberikan materi apapun kita harus ikhlas. Jangan melihat siapa yang mengasih. Jadi pelatih itu dulu kan macam-macam Mas. Kayak datang, sambung dek. Sudah baru kita sambung, disambungkan lagi. Ya karena pelatih mana Mas jeleput. Jeleput apa? Sambungkan lagi karena sami nawa atau terhadap pelatih itu luar biasa. Itulah manut dawuh pelatih pokoknya. Biasanya orang pondok manut dawuh yai. Ini manut dawuh senior atau dawuh pelatih. Oke, Pak. Esensi yang luar biasa dari acara Bumi Riok Berzikir. Dan saya juga masyarakat Ponorogo, saya juga mengatur matur sembah nuwun untuk teman-teman PSHT yang ikut mendoakan perjalanan kota Ponorogo. Apalagi kan banyak Ponorogo ini mendapatkan hadiah atau atas perjuangan akhirnya mendapatkan sesuatu seperti ken, terus peradaban dan yang lain-lain. Mungkin itu kita bahas nanti. Kembali lagi di topik Bumi Riok Berzikir. Itu nanti ada yang didatangkan bintang tamu, kiai atau apa gitu, Pak? Awalnya mau mengundang Gus Ikdam karena haulnya Pondok Pelosok, pondoknya Gus Ikdam, akhirnya kita di cancel. Nggih. Gak apa-apa, artinya ini Karena itu benar-benar acara internalnya sana, Pak. Kita menghargai, kok bebas bareng gitu loh. Iya. Tapi kita sudah pesen untuk tahun 2025 nanti Gus Ikdam yang kita lakukan nanti bersama. Ya, jadi jangan patah semangat nih, tetap nggak boleh kehilangan esensi Pak. Karena memang sebelum ada beliaunya yang dari Blitar, Gus Idam, acara-acara tahun sebelum-sebelumnya kan juga sukses.
rame, dan memang dampaknya luar biasa Pak. Dan masyarakat Ponorogo umum nih Pak, Ya. merasakan mulai dari perekonomian, sektor warga, juga mendapatkan seni pertunjukan dari doa, kan juga ada seni pertunjukannya Pak. Oke, kalau harapannya Pak, harapan terbesar, ada nggak sih Pak harapan terbesar untuk dari teman-teman PSHT sendiri kepada organisasi-organisasi pencaksilat yang lain, dan selaku Mas Komar juga IPSI di situ, karena ini memang luar biasa organisasi PSHT ini memberikan dampak dan efek secara positif. Saya ikut merasakan itu. Jadi gini Mas, sudah barang tentu Mas, saya selaku ketua harian IPSI akan mewarnai bagaimanapun juga SHT ini adalah bagian daripada IPSI. Kebersamaan IPSI pada saat Bumi Rock berzikir itu anggota-anggota yang tergabung dalam IPSI atau semua perguruan tergabung dalam IPSI ini semua tak undang semua. Oh diundang Pak? Oh ya? iya, saya undang semuanya. Harus pakai pakaian kebesaran perguruan masing-masing. Dan berani menjamin keamanan. Ya saya yang jamin lah. Clear lagi. Clear, gak ada masalah. Saya yang jamin. Tuh. Ngayomi. Saya yang jamin. Jangan sampai menyentuh saudara-saudara perguruan yang lain. Saya nggak boleh. Harus kita amankan semua. Kita punya pamper. Harus diamankan. Yang pakai baju-bajunya perguruan masing-masing harus kita undang. Harus kita amankan. Jangan sampai ada masalah. Bener-bener pengayom ini Pak. Wah, pengen aku salaman meneh. Soalnya banyak ilmu yang bisa diambil. Kita belum usai, tapi tadi salaman. Karena memang saya krosok guys. Pengayomannya dari Mas Komar ini sangat terasa. Oke, teman-teman, di sesi pertama tadi kita udah banyak membahas tentang Bumi Riok Berzikir, terus perjalanan dari Mas Komar. Pokoknya banyak banget yang pengen lihat utuh, selaku beliaunya juga ketua harian IPSI, terus Dewan, DPR guys ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, dan tetap stay tune di Loket Lokomotif Energy Passion and Respect. Tepuk tangan. Oke, kita kembali lagi di sesi kedua, tetap dalam podcast Loket Lokomotif Energy Passion and Respect. Aku tak balik duduk sini nih. Pak, ini Ya. boleh Pak diminum dulu. Oke, Tadi siap, saking siap. asik ngobrolnya sampai lupa nawarin minum. Maaf. Kalau ngobrol sama seorang yang ngayomi, ini waktunya itu nggak kerasa. Tadi udah dikasih tahu teman-teman, udah 45 menit tadi di sesi pertama. Lama ya Pak? Lama Pak, yang biasanya kita cuma 20 menit atau 25 menit ya karena saking asiknya. Oke, Mas Komar, ya, kita kembali lagi di tentang Bumi Riok Berzikir. Bumi Riok Berzikir ini saya sempat lihat Pak di beberapa flyer sama di media sosial tentang angka 102. Ini kok sangat menarik. Mungkin Mas Komar bisa menjelaskan tentang angka 102 itu. Jadi begini, usia persaudaraan Setiahati Trate pusat Madiun ini sudah 102 102 tahun. 102 tahun. Lebih dari Satu satu abad. abad 2 tahun, kan begitu ya? Sehingga kita melakukan kegiatan itu semua 102 Mas. Jadi banyak nih Pak kegiatan Iya. yang tanggal 102. Alhamdulillah tanggal 20 itu kita sudah mengadakan hari Jumat ziarah makam pertama kepada Rokatom, yang kedua Mbah Ageng Besari di Tegasari, setelah itu Ketua SHT yang sudah meninggalkan kita itu Mas Asmuri dan Mas Tris di Sambung. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Kenapa kok harus kita ziarah? Satu hal, orang Jawa itu ojo sampai orang menghargai siapa yang menjadi itu sejarah, yang punya sejarah yang kita kagumi, dan ini merupakan salah satu tokoh yang sekarang masih idolakan oleh semua warga, bukan SHT saja tapi warga sedunia, termasuk di Tegasari dan di Batu Rokatong. Ini harus kita menghargai. Karena apa? Kita bisa seperti saat ini juga karena beliau-beliau ini juga. Dan yang paling menarik itu juga ziarah makam di almarhum senior. Iya, yang sudah meninggal, Ketua SHT. Itu juga diadakan aktivitinya Iya. untuk ziarah di sana. Ya, kita yang mengadakan sana. Setelah itu tanggal 21 kita mengadakan donor darah juga 102 pendonor darah, malah lebih kita. Ya pedomannya karena ini 102 tahun sehingga kita memakai
kegiatan yang menjadi paket anggotanya aktivitinya itu ya 102. Oke. Entah nanti ada tambahan dan sebagainya karena ini kepedulian sosial. Iya, Pak. Kan begitu. Karena apa? Setetes darahmu itu akan menyelamatkan nyawa bangsa dan negara. Ini harus kita yang terselamatkan, Pak. akhirnya kita lakukan pada tanggal 21. Setelah itu tanggal 22 kita mengadakan khitanan massal atau sunatan massal gratis juga, 102 khitan. Itu lumayan banyak itu Pak yang terangkat ekonominya karena kan ya kalau bayar sunat itu kan lumayan. Ini difasilitasi semua oleh PSHT. Gratis. Ya. Yang terakhir santunan anak yatim piatu. Alhamdulillah berjalan lebih dari 102. Iya Pak. Alhamdulillah. Mungkin namanya tetap di 102, tapi kadang itu pasti banyak beberapa tambahan nih kayak pendonor itu kan nggak mungkin liane nyawang donor gini masa ya ora. Terus rangkaian kegiatan BRB ini juga semua akan memunculkan 102 Mas. Contoh reoknya yang akan kita siapkan karena kita itu orang Ponorogo budaya adalah reok harus kita lakukan. 102 reok. 102 reok. Nanti yang akan kita tampilkan di alun-alun. Bener Pak itu 102. Oh jelas bener lah. Banyak yang lagi lihat nih. Terus yang kedua, kenapa kita berdirinya SHTRAT ada 1922. Kelono Sewandonanya 1, 19 itu. 9-nya adalah ganongannya. Terus 22-nya itu adalah jadilnya. Jadi tulisannya 1922. 102 reok, 1 Klono Sewandono, 9 Bujanggano, 22 jadilnya, 1922. Itu nanti akan dilihat di drone. Disuakan tulisannya 122 nanti begitu. 1922. Terus ada 102. Nanti ada reoknya dibentuk tulisan 102. Kelihatan visualnya dari atas. Visualnya dari atas langsung kita. Dengan konsep acara yang matang, dengan breakdown angka pun dipilah-pilah oleh teman-teman dari PSHT, mulai dari 102-nya, kurasinya tadi sudah ada sunatan, dan itu sudah berjalan lancar Pak ya. Alhamdulillah. Oke, terus 102 reok, dada merah, 1 Klono Sewandono, 9 Bujanggano, dan 22 Jatil. Dengan event yang seperti itu Pak, se-effort itu, apa yang ingin disampaikan Pak Komar pada generasi muda, terutama dari teman-teman PSHT yang masih fresh graduate? Jadi gini, orang budaya Ponorogo reok itu harus pertama diuri-uri. Nggak mungkin kalau tidak kaula muda ini, harus yang muda. Nggak mungkin orang tua tua mau ngereok itu nggak mungkin. Makanya inilah motivasi saya sehingga kita nguri-nguri budaya ini akan mewujudkan salah satu bentuk SHTRAT dengan guyub rukunnya ini juga ditampilkan dengan angka-angka ini. Sehingga kaula muda Ponorogo, mari kita berbuat untuk Ponorogo. Ayo kita lakukan. Apa kamu yang mampu untuk Ponorogo? Ayo kita lakukan bersama-sama. Dan Ponorogo ini kalau wujudnya orang Pak, tentunya sangat berterima kasih sekali Pak. Acara berzikirnya sudah dikasih tanggapan Bu Mereo, dan dari Pak Komar. Tim juga memikirkan tentang sumbangsi untuk kota kita tercinta. Apalagi kemarin kita juga masuk ke UNESCO. Pak. UNESCO. Terima kasih dan kita mempunyai esensi kebudayaan sendiri. Oke, boleh ditambahkan Pak Komar untuk pesan lagi generasi muda terutama di luar keluarga PSHT Pak, apa yang disampaikan? Jadi gini, monggo kaula muda SHTRAT sudah berbuat. Ayo yang lain-lainnya yang belum SHTRAT atau bahkan di perguruan yang lain, ayo kita bergandeng tangan untuk kemajuan Ponorogo. Berbuatlah untuk masa depan bangsamu, negaramu, untuk diawali dengan generasi muda ini akan mudah. Tua pun akan mudah pikirannya, niatnya menerobos dari kemampuan masing-masing. Sehingga kaula muda ini akan diperhitungkan dengan apa yang kita perbuat. Tulis dengan tinta emas sejarah. Jangan membuat sejarah yang tidak baik. Kebaikan sejarah yang sudah ada ini ayo kita tingkatkan. Sehingga kaula muda ini diperhitungkan dimanapun, khususnya di Ponorogo. Kamu akan keluar, anak-anak muda dari Ponorogo ini diperhitungkan sekali.
bener kanggo gawe. Harus kanggo gawe. Mayu rayuning Nah, mayu ayuning bawono. Nah, oke, Pak Komar, Iya. apa yang membedakan BRB tahun ini dan tahun kemarin? Tahun yang lalu itu kemasannya adalah kemasan bukan digitalisasi, akan tetapi tahun yang kemarin itu adalah kemasannya betul-betul berzikir. Kalau ini digitalisasi dengan kita menampilkan seni budaya yang ada di Ponorogo, ini akan mewarnai dalam bentuk atau kegiatan-kegiatan komplit, Mas. Ya. Bela dirinya ada, keseniannya juga ada, budayanya juga ada, religinya juga mantap. Benar-benar sangat kaya esensi. Esensinya harus kita 2024 ini. Memang gitu. Terus yang berikutnya, ini mengangkat apa ya? Mengangkat kreativitas anak muda juga sekarang. Baik di medsosnya ataupun kreasinya anak-anak muda ini. Makanya kita bersama dengan garapan-garapan atau EO yang ada di Ponorogo itu adalah garapan anak-anak muda semuanya, Mas. Benar-benar sih, Pak. Nah, jadi memang beda. Ini mengambil kiai khas 9 kiai. Terus dengan mengundang dari pusat yang kita undang VVIP atau Forkompimda ini akan mewujudkan salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan SHTRATE. Inilah yang harus kita munculkan ketika kita harus berbuat untuk Ponorogo. Tidak bisa kita meninggalkan sejarah-sejarah yang sudah diukir pendahulu kita ini. Harus kita urus. Oke. Itu luar biasa. Sangat kaya esensi dari segi nilai budaya terkait di tahun 2024. Oke, itu kalau menurut saya udah cukup, Pak, ya. Tentang Bumi Riok Berzikir. Tapi ini saya penasaran nih, Pak. Kalau di Bumi Riok Berzikir itu ada theme song, ada lagunya nggak sih, Pak? Ya ada. Ada, Pak? Ya alhamdulillah kita membuat lagu bersama-sama dengan teman-teman itu, alhamdulillah ada. Namanya ya juga judulnya juga Bumi Riok Berzikir. Bumi Riok Berzikir ini ada judulnya, Mas. Dulu tidak ada judulnya, tidak ada temanya. Tidak ada lagunya ada, tapi judulnya nggak ada. Sekarang komplit. Merajut silaturahmi, membangun persaudaraan. Ini temanya Bumi Riok. Temanya Bumi Riok. Lagunya judulnya Bumi Riok Berzikir. Lagunya. Boleh, Pak, dinyanyikan satu rap aja sekali, Pak. Boleh, Pak. Ayo kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hari ini, hari yang kita nantikan untuk sebuah pertemuan antara engkau dan aku. Gitu aja. Sudah cukup. Nah, buat yang penasaran itu versi fullnya ada, Pak? Ada. Di YouTube. YouTube-nya channelnya apa itu namanya? PSHT. Cabang Ponorogo. Yang komplit PSHT Cabang Ponorogo. Kalau akun TikToknya kalian ini apa nih, teman-teman? SHTRATE Cabang Ponorogo. Nih, nanti keluar di tulisannya ini. Kalau Instagram ada? Apa? Oh, sama. Iya. Jadi semua dari media sosial maupun YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok itu namanya SHTRATE Cabang Ponorogo. Dan kalian ini orang-orang yang di balik layar media sosialnya ya. Umat saya. Karena gini, Pak, karena kalau nggak ada kerjasama dari teman-teman yang hidup ini memang susah, Pak. Siapa juga ngakoni, Pak. Oke, Pak, sebelum penutup ini, Pak. Iya. Saya boleh, Pak, dijelaskan tentang makna filosofi dari warna sabu SHTRATE yang tadi sempat kita bahas itu, Pak. Kayaknya kok tertarik mau ikut SHTRATE ini. Secara ini aja, Pak. Secara penjabaran warna, Pak. Kalau tertarik, Pak, karena saya tadi juga lihat nilai esensi dari moral, dan saya sangat tertarik dengan tahu benar dan tahu salah. Itu kalimat yang simpel, neng nglakoni kuwi ora gampang. Angel tenan. Mungkin boleh, Pak. Boleh nggak sih, Pak, kalau dijelaskan secara sedikit saja? Jadi gini, Mas, kalau anak-anak mau ikut latihan SHTRATE itu memang harus tahu kriterianya. Kenapa?
sabuk polos itu anak yang baru masuk itu namanya sabuk polos hitam, Mas. Hitam, Pak ya. Ciri khasnya hitam SH-Trate itu. Bukan selain itu, bukan pakai simbol bunga atau bukan itu. Ya tetap baru masuk sabuknya polos. Polos itu lugu, Mas. Gitu aja. Polos itu lugu. Setelah itu naik sabuk itu sudah punya senam dan jurus. Sudah barang tentu senamnya, jurusnya polos. Setelah senam dan jurusnya sudah selesai, baru kita tes kenaikan tingkat ke menuju Jambon. Jambon ini cara sekolah ngono bar RTK-nya SD kan gitu. Yeah. Nah ini warna Jambon itu merupakan warna yang diharapkan setelah dia itu polos. Aku sudah naik kelas. Pingin kayak orang bunga. Nah, itu senang luar biasa. Baru setelah materi Jambon sudah dilaksanakan, ditingkatkan lagi kenaikan tingkat ke hijau. Kalau penjenengan melihat bunga atau melihat daun, kalau warna hijau gitu, kalau penjenengan kesannya seperti apa? Kalau kesannya ini saya jujur Pak, iya. Kesannya itu ya adem Pak, adem, ayam, seger. Nyawang, apa meneh tangi turu, nggak kopi nyawang, bodong-bodongan, cukup tapi padang gitu. Itu tidak jauh Mas dari itu sebenarnya. Hijau royo-royo itu merupakan salah satu bentuk kita, kesenangan kita setelah kita diberikan hadiah. Itu mesti punya senang. Bukti kesyukuran kita bahwa kita itu berlatih di SH-Trate itu semua raket ayam di SH-Trate itu. Walaupun toh didikannya keras, ini adalah didikan yang untuk kepentingannya adalah untuk yang dididik nanti, yang butuh. Bukan kita yang butuh adik-adik kan gitu ya. Leres kan gitu. Baru putih, kalau sudah putih itu ya pikirannya harus bersih, hatinya harus bersih, tindakannya harus sama. Kalau saya pengen podcast ya podcast, bukan berangkat ke podcast tapi terus kita beda, itu jangan. Lurus Pak, harus lurus. Makanya nanti 4 Pak ya. Di SH-Trate baru nanti setelah itu kita pendadaran. Pendadaran itu adalah mengulas, diangkat lagi, dites mineh materi nilai semua polos hijau Jambon putih materi dites kan namanya pendadaran. Itu didadar, digodok di kawah condro timuka untuk dipersiapkan untuk menjadi pelatih. Nah ini namanya pendadaran ini Mas. Dan ketika itu nanti kembali ke terjun masyarakat dan mengusung nilai esensi dari PSHT itu akan menjadi seorang yang bisa dicontoh. Ya itu. Kamu siap untuk disahkan berarti siap untuk melatih. Kalau sudah siap untuk melatih berarti panjenengan harus melatih diri menjadi tauladan siapa yang kamu latih. Ini yang angel Mas. Iya luar biasa Pak, memang esensinya saya benar-benar merasakan energinya di sini itu full pengetahuan, full wawasan. Dan ini Pak, tadi dari esensi warna capul sudah dijelaskan, kita yang ke tahapan terakhir nih Pak, terkait atlet Pak. Adakah fasilitas atau dukungan seperti apa Pak dari PSHT Ponorogo sendiri? Apalagi kemarin banyak banget atlet-atlet yang dilahirkan, bibit-bibit atau wineh-wineh seorang juara, bukan hanya tingkat daerah tapi tingkat nasional kemarin Pak. Bukan tingkat nasionalnya di SH-Trate, dunia pun ada. Dunia pun juga ada Pak. Iya di SH-Trate Ponorogo. Jadi gini Mas, kita memang untuk prestasi itu kita nomor 1, number 1. Karena apa? Ini adalah bibit, adalah masa depan anak-anak kita. Benar Pak. Kalau kita dilatih di SH-Trate tanpa diberikan fasilitas masa depan itu kayaknya kita berdosa melatih. Iya. Kenapa? Ini masa depan. Harus kita siapkan segala sesuatunya. Contoh apa? Latihannya sudah kita fokuskan yang pengen jadi atlet aku, arahnya dia itu memang pinter atau jadi atlet. Ya diarahkan di atlet Mas. Akhirnya diambil kita latih di Padepokan kita sana. Setelah dilatih di Padepokan kita seleksi sana. Ya kita memang ya mohon maaf ya kita harus siap biaya, tenaga dan lain sebagainya. Pasti Pak ya. Tidak terlepas dari itu Pak ya. Ini alhamdulillah se-Jawa Timur dan Dimkap kemarin di Kediri ini barusan kemarin pada bulan itu juara umum 3 Ponorogo. Juara umum 3 Ponorogo di Malang. Iya di Kediri. Oh di Kediri. Iya. Ada dapat medali emas itu 10, terus peraknya 1 perunggu 1 perunggu 2. Gitu.
di S1. Jadi kita mengirim atlet 13 itu semua dapat medali semua. Dapat medali semua. Atletnya 13 Dapat semua. mulai gue medali kabeh. Yang tiga ini perak 1, perunggu 2. Kan gitu kan? Iya. Yang 10 emas itu kayaknya. 10 emas, perak 1, perunggu 2. Biasa sumbangsih organisasi PSHT ternyata sebegitu berdampak besar. Karena ketika ada pendidikan atlet dan lain sebagainya itu sudah dipilah-pilah dan dikirimkan. Itu yang dikirimkan orang salah. Telulah sing menang kabeh. Itu juara kabeh. Oke Pak, malam ini penuh daging dan penuh esensi. Mungkin itu saya sudah rasa cukup Pak, dan nanti mungkin pas ada hajatan besar lagi seperti nanti biasanya ada sasan. Yang intinya podcast kali ini lebih menekankan tentang esensi dari acara Bumi Berzikir dan sudah di-spill dikit-dikit nih tadi. Ya alhamdulillah, luar biasa. Saya juga terima kasih ada podcast yang luar biasa juga ini. Ternyata potensi-potensi yang selama ini kita tahu ternyata delik-delik ini potensinya ternyata luar biasa juga. Lagi kan Pak kemarin ini kan dewan juga kan, nanti tentunya komunikasinya akan lebih tapi on kamera. Mungkin itu Pak, dan ini ada sedikit merchandise dari teman-teman podcast Lokat Lokomotif. Akne. Iya, mantap. Nah, mana Pak? Oke. Apa ini berat sekali saja ini. Ini nanti itu sedikit oleh-oleh dari kita Pak sebagai wujud terima kasih, dan terutama terima kasih yang luar biasa Pak. Saya sebagai masyarakat dan baru kali ini saya host benar-benar merasakan energi dari apa yang diberikan sumbangsih dari PSHT. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebersamaan ini seduluran kita ini tetap kekal abadi. Yang paling penting kita selalu komunikatif juga. Iya Pak. Nah, ini harus nih Pak, harus komunikasi dan komunikasi. Dan nggak putus Pak. Yang terakhir tadi arahnya saya paham kok. Oke, tapi kita bicara lebih lanjut nanti akan kita bahas lagi, dan nggak kerasa juga kita sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan saya Wempi Putra Fitrayana host di sini mengucapkan terima kasih untuk teman-teman PSHT, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap di podcast Loket Lokomotif, Energy, Passion, and Respect.